Selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran pemahaman bacaan. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana proses dari bisa anak itu bisa memahami bacaan. Nah, sekarang itu bagaimana cara ngajarnya supaya anak itu lancar membaca dan memahami bacaan. Ada serangkaian tips yang bisa saya berikan. Saya coba share ya. Coba saya share. Kayaknya belum ini belum terlihat. Oke. Bentar ya. Belum ya. Oke. Ini adalah judul kita hari ini yang kita bahas hari ini ya. Pendekatan model pembelajaran pemahaman bacaan kurang A. Oke. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran menurut Rusdiana dan Wahyuni adalah model pembelajaran adalah seperangkat kebijakan yang terpilih yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan kelancaran model pembelajaran tersebut. Yaitu, jadi kalau kita memiliki sebuah model, maka pertimbangkan pemilihan materi apa yang mau kita sampaikan gitu. Materi ini adalah mengajarkan anak memahami bacaan. Kemudian pemilihan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah, gitu, tingkatan sekolah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang turun pada LKS, silabus. Kemudian cara menyajikan materi, baik itu secara langsung, tidak langsung. Kemudian menganalisis, mensintesis, menyimpulkan formal atau non-formal. Dan sasaran penerimaan materi belajar kelompok perorangan heterogen atau homogen, gitu ya. Jadi sasarannya itu berbagai macam umur itu heterogen atau senama gitu. Kita mau mengajarkan pemahaman bacaan itu pada anak kelas 5 gitu, semuanya sama gitu. Nggak ada beda atau ada di situ ada anak kelas 3, kelas 4 nggak bisa. Jadi kita homogen gitu ya. Kemudian model pembelajaran Safi. Pembelajaran Safi itu melibatkan 3 komponen. Nanti kita bisa lihat di video yang akan saya lampirkan dalam e-modul ya. Bisa dilihat di link YouTube-nya gitu ya. Ada 3 komponen indera atau 1 kecerdasan komponen terdiri dari somatik, di mana belajar melalui gerakan atau melakukan tindakan. Jadi anak itu memegang gitu, meraba, melakukan tindakan gitu. Bergerak, misalnya dia mencontohkan jalannya ikan seperti apa, kemudian dia bagaimana memegang ikan itu. Atau bagaimana dia memegang gitar gitu ya. Kemudian auditori, belajar melalui berbicara dan mendengarkan semua keterangan yang disampaikan pengajar. Jadi guru mesti menerangkan berdasarkan barang yang sudah dipegang, disentuh oleh siswa. Kemudian visual. Visual adalah belajar mulai apa yang sedang dilihat oleh siswa. Yang terakhir, membentuk sebuah kelompok diskusi dan melakukan diskusi untuk mengambil suatu kesimpulan pemikiran dalam belajar, sehingga siswa memahami apa yang sedang dipelajari. Itu.
Dan harus disediakan buku-buku ya yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Itu SAFI. Kemudian model pembelajaran scientific inquiry. Ini model-model yang saya tawarkan kepada guru-guru dalam pemahaman bacaan. Jadi model pendekatan gitu ya. Model strategi mengajarnya gitu ya. Kemudian model pembelajaran dengan pendekatan ilmiah pada proses pembelajaran berlangsung dengan memiliki 3 prinsip ilmiah. Jadi apa namanya scientific inquiry itu mendekati pembelajaran ilmiah. Apa saja sih gitu. Jadi tapi jangan dianggap satu hal yang sulit ya gitu. Anak itu mengobservasi suatu media atau benda yang sedang dipelajari. Kemudian dia menggunakan nalarnya, misalnya dia mengamati ikan. Kenapa ikan itu bisa berenang di dalam air? Itu penalaran. Kemudian dia menemukan bahwa ikan itu nggak bisa berenang di darat, tapi harus di air, harus ada media airnya gitu. Kemudian mereka mencari semua sumber untuk menjawab pertanyaannya itu dari berbagai macam sumber, termasuk buku ya. Kemudian dia menyimpulkan jawaban permasalahan yang telah dirumuskan. Nih, fundamental penerapan scientific inquiry dan pembelajaran. Siswa diajak menemukan topik pengetahuan. Jadi, saya tadi kan ikan ya. Jadi menemukan topiknya kenapa ikan itu bisa berenang gitu ya. Harus mengapa gitu ya. Guru memberikan pancingan agar siswa memunculkan pertanyaan kritis kepada siswa berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Tadi ya, jadi guru menyampaikan hal-hal yang kritis berkaitan dengan ikan itu tadi. Kemudian guru menggali keinginan tahuan siswa dengan materi yang sedang dibahas. Jadi menggali itu bisa dari buku, dari internet gitu. Jadi kita harus menyediakan sarana prasarana buku yang dibutuhkan untuk menjawab segala hal yang berkaitan dengan ikan. Kemudian siswa diajak berpikir kritis dengan segala tentang sesuatu yang sedang dipelajari. Semua siswa menghargai pernyataan siswa lain ketika berdiskusi dengan kelompok. Jadi nggak boleh di-stop, nggak boleh dimaki, nggak boleh dikatakan salah gitu. Hargai saja gitu. Nanti tugas guru lah yang mengambil sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini gitu. Jadi guru yang akan menuntun siswa untuk menemukan jawabannya. Gitu ya. Kemudian model pembelajaran kontekstual. Suatu model pembelajaran yang membantu guru menghubungkan konteks subjek pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dan aplikasi untuk kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, dan membutuhkan kerja keras yang diperlukan pembelajaran. Jadi gini, kalau kontekstual itu adalah berdasarkan tema. Temanya apa? Temanya adalah ikan tadi ya. Kemudian siswa harus membuat sebuah kelompok diskusi dari mulai awal. Kemudian siswa bersama kelompoknya mengerjakan atau menjawab topik-topik yang diberikan pertanyaan pada LKS itu untuk dijawab. Dan yang dihadapi adalah ikan yang hidup, tidak boleh ikan yang main-main. Jadi ikan yang hidup yang mereka pelajari gitu. Kalau perlu ajak mereka ke akuarium di sekitar atau ke empang gitu ya. Jadi pengalaman hidup mereka gitu. Itu lebih meresap pada anak gitu. Kemudian sediakan buku yang reference tentang ikan itu sehingga ada suatu keinginan tahu, sehingga ada suatu kelancaran diskusi di situ gitu ya. Jadi itu yang dibutuhkan dalam pembelajaran kontekstual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke email saya, email konsultasi Wahyu Lestari @umj@gmail.id. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun cukup singkat, tapi bisa dibaca lagi di buku modul ya gitu. Kalau misalnya keterangan saya kurang jelas atau terlalu singkat gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalaupun saya memiliki suatu kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.